Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina. Saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa saya merancang Hotel Bintang 3 di Kota Soreang? Yang pertama adalah karena data tingkat penghunian hotel di Provinsi Jawa Barat terus meningkat di tiap bulannya. Yang kedua adalah karena telah diresmikannya Jalan Tol Suroja atau Soreang Pasir Koja yang juga meningkatkan wisatawan di Kabupaten Bandung. Yang ketiga, Kota Soreang merupakan ibu kota Kabupaten Bandung yang juga merupakan area yang dekat dengan fasilitas dan wisata seperti Ciwidey, Pengalengan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah karena di Kota Soreang belum banyak fasilitas hunian sementara. Maksud dari dibuatnya perancangan Hotel Bintang 3 di Kota Soreang ini adalah untuk membuat hotel dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk wisata, bisnis, dan lain-lain. Sedangkan tujuannya adalah untuk membuat fasilitas hunian sementara di Kota Soreang. Yang kedua, membuat hotel yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian di warga sekitar. Dan yang ketiga, membuat bangunan berupa hotel yang dapat menaikkan citra kawasan Kota Soreang. Masalah perancangannya, yang pertama, kurang adanya fasilitas hunian sementara di Kota Soreang. Yang kedua, kurang adanya hotel yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan warga. Dan yang ketiga, belum ada hotel dengan tema infill di Kota Soreang. Sebelum masuk ke hotelnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hotel. Menurut surat keputusan Menteri Perhubungan RI, hotel merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan untuk memperoleh pelayanan penginapan seperti makan dan minum. Di sini ada beberapa standar dari luasan hotel dari arsitek dan metrik handbook and planning design data. Sedangkan supermarket sendiri dari metrik handbook planning and design data merupakan tempat yang menjual kebutuhan domestik yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem self-service, biasanya memiliki luasan 1000 meter persegi sampai dengan 2500 meter persegi. Ini beberapa standar dari supermarket. Penjelasan umum proyek. Jadi proyek ini akan dibangun di Jalan Raya Soreang dengan luasan kira-kira 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar dengan KDB 60-100% yang KDP tersebut diambil dari Perda Kabupaten Bandung nomor 16 tahun 2009 tentang tata bangunan. Ini slide yang diambilnya. Dari situ telah dibuat alat aktivitas dari hotel maupun supermarket. Kebutuhan ruang dari hotelnya sesuai dengan alat aktivitas yang telah dibuat. Kedekatan ruang dan diagram korelasi. Untuk studi presidennya ada 2 studi presiden. Yang pertama tentang Hotel Bintang 3 dan juga yang kedua adalah hotel yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan. Yang pertama ada Hotel Bintang 3 dulu dari Moxy dan Ibis Hotel. Lalu ada studi banding hotel dan pusat perbelanjaan. Di sini mengambil kasusnya Ciwok. Mengapa mengambil kasus Ciwok? Karena di Ciwok ini ada sebuah fasilitas tambahan yang cukup menarik perhatian, yaitu Skywalk. Lalu ada elaborasi tema. Tema yang saya ambil adalah infill architecture. Dari Maryland Department of Planning sendiri menyatakan bahwa infill architecture merupakan pembangunan di suatu lahan yang belum dikembangkan atau dianggap tidak menguntungkan. Biasanya disebut sebagai pembangunan dengan mengisi celah lahan yang tersedia pada lingkungan tempat ia dibangun. Kriteria infill sendiri ada 5. Yang pertama adalah vacant building. Vacant building ini di mana bangunan dibangun di bangunan yang telah ada tapi telah kosong. Yang kedua ada underdeveloped plots. Underdeveloped plots ini merupakan bangunan yang dibangun di suatu lahan yang dikelilingi oleh bangunan existing. Biasanya si lahan ini tidak memiliki bentuk yang jelas. Yang ketiga ada parking lot properties. Parking lot properties ini merupakan bangunan yang dibangun di area yang dahulunya merupakan area parkir berupa bangunan ataupun area kosong. Yang keempat ada underutilized land.
underutilized land ini merupakan bangunan yang dibangun di suatu lahan yang terintegrasi dengan sebuah bangunan yang sudah ada. Biasanya si lahan ini tuh belum termanfaatkan. Dan yang terakhir ada minor use properties. Minor use properties ini bangunan yang dibangun di sebuah lahan yang lahan tersebut tidak terpakai tapi merupakan lahan yang nilai jualnya tinggi atau berada di kawasan yang nilai jualnya tinggi. Infill architecture sendiri memiliki 3 pendekatan. Yang pertama ada mimetik, asosiatif, dan abstrak. Kontras. Mimetik ini merupakan bangunan yang dibangun dengan mencerminkan atau meniru karakter dari kawasan existing. Asosiatif merupakan pendekatan di mana bangunan yang dibangun memproyeksikan atau menyesuaikan karakter dari kawasan existing. Dan yang ketiga adalah kontras. Kontras merupakan pendekatan di mana bangunan yang dibangun menyangkal sebagian atau sepenuhnya dari karakter lingkungan existing. Sedangkan konsep yang saya ambil sendiri merupakan harmoni dan komposisi. Harmoni ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keselarasan atau keselarasian. Sedangkan komposisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan susunan atau tata susun, atau dalam arsitektur biasanya disebut dengan sequence atau urut-urutan. Interpretasi tema. Lahan yang saya ambil di Kota Sorong ini merupakan underdeveloped lots atau di mana suatu lahan kosong yang terapit oleh bangunan-bangunan existing, sehingga si lahan ini tidak memiliki bentuk yang jelas. Untuk interpretasi temanya sendiri, saya akan menggunakan pendekatan asosiatif. Lingkungan sekitar memiliki 90% menggunakan atap yang pelana dan perisai, sehingga saya akan menggunakan atap tersebut juga dalam bangunan saya. Untuk penerapan harmoni dan komposisi pada proyek, penerapan harmoni akan menyesuaikan bangunan akan menyesuaikan karakter dan lingkungan sekitar. Sedangkan komposisinya, karena lahan ini merupakan lahan yang tidak beraturan, sehingga saya akan membuat perubahan massa yang terpisah-pisah, sehingga pengunjung juga akan mengalami urut-urutan ruang dari bangunan tersebut. Ini ada studi presiden tema sejenis. Studi presiden tema sejenis yang saya ambil adalah BCK Dago atau Insinyur Juanda. Mengapa termasuk ke tema infill? Karena PCA ini merupakan masuk ke dalam kriteria underutilized lots. Jadi di mana bangunan baru dibangun di sebuah lahan yang terintegrasi dengan bangunan lama. Sedangkan pendekatan yang ada pada PCA ini adalah pendekatan kontras di mana si bangunannya menyangkal atau menyangkal sebagian atau seluruhnya dari area sekitar. Seperti yang diketahui, area Dago itu merupakan area bangunan yang bangunan lama, sedangkan si bangunan baru BCA ini merupakan bangunan yang tidak menggunakan karakter-karakter tersebut. Ini analisis. Jadi lahan saya merupakan lahan yang ada di Kota Soreang, di Jalan Raya Soreang. Batas utaranya adalah Jalan Pesantren Baru, batas selatannya adalah Jalan Raya Soreang, batas utara dan selatannya merupakan warga. Ini ada fasilitas site. Beberapa fasilitas site itu berupa dekat dengan Polres, dekat dengan SDN 4 Soreang, dekat dengan Gor Koni, dengan kantor Koni, dengan alun-alun Soreang, dengan Masjid Agung Soreang, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas lainnya itu ada area hunian sementara juga. Di Kota Soreang ada 3 hotel, yaitu Hotel Sultan Raja Bintang 4, Hotel Grand Sunshine Bintang 4, dan Hotel Antik Bintang 2. Ini ada analisis site-nya. Yang kelima ada konsep rancangan. Karena lahannya memiliki kriteria underdeveloped lots, sehingga ada beberapa penerapan dari underdeveloped lots itu. Yang pertama adalah bangunan yang saya rancang akan menyesuaikan lahan yang memang terbentuk dari sananya. Dan yang kedua, mempertahankan existing bangunan sekitar seperti rumah-rumah warga dan ruko warga. Sedangkan dari pendekatan asosiatifnya sendiri, saya akan memasukkan yang pertama, atapnya menggunakan perisai atau pelana
untuk menyesuaikan bangunan-bangunan existing. Yang kedua adalah ketinggiannya sama atau setidaknya ketinggiannya tidak terlalu berbeda dengan bangunan-bangunan existing. Dan yang ketiga adalah penggunaan material dan warna yang tidak terlalu mencolok. Ini ada penerapan dalam tapak. Yang pertama ada entrance tapak. Entrance tapak sendiri kan ada 3 bukaan, sehingga saya akan membuat 3 entrance. Yang pertama adalah entrance untuk umum, untuk hotel. Yang kedua adalah entrance untuk convention. Dan yang ketiga, bagian pesantren barat adalah entrance untuk pengelola dan barang. Sedangkan sirkulasi sendiri ada sirkulasi kendaraan bermotor dan juga sirkulasi dari pejalan kaki di site. Untuk zoningnya ada 2 alternatif zoning. Ini ada alternatif satunya. Ini zoning per lantai. Untuk alternatif 1 ada perspektif dari gubahan massa. Alternatif 1. Ini alternatif 2. Ini ada pengolahan tapak skala 1:500, dan ini ada kawasan 1:1000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.